Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati billah, apa tema kajian kita pagi ini? Nah, di persimpangan jalan, kira-kira apa pembahasannya? Fadhil hadiahnya tuh ambil. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Nah, Anda itu dikasih tahu nasihatnya ini Ustaz untuk para santri yang mau pulang. Yang lulus berapa banyak nih? Udah pulang? Waduh, sudah pulang. Jadi nasihat bukan buat mereka ini. Ada yang datang. Tiap. Dan katanya untuk ustadz nasihatnya juga. Waduh, nasihatnya ustadz berat kan? Dan ternyata ada yang juga sedang di persimpangan jalan. Bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada santriwati di atas. Hidup ini pilihan. Kalau bicara di persimpangan jalan, Allah Azza wa Jalla mengatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kata Allah, barang siapa yang ingin beriman, mangga, silahkan. Barang siapa yang mau kafir, silahkan. Allah tidak butuh kita datang ke masjid ini. Allah tidak butuh dengan sholat dan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan santri-santri untuk belajar ilmu, merantau, meninggalkan keluarganya, menghafalkan Al-Quranul Azim, menghafalkan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sama sekali. Allah tidak membutuhkan kita. In takfuru antum wa man fil ardi jami'an. Kalau kalian semua kafir, Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, dan seluruh yang di muka bumi ini semuanya kafir. Allah itu maha kaya dan maha terbaik, nggak butuh dengan ibadah. Ketika Allah berbincang tentang haji, haji ini butuh duit banyak, butuh meninggalkan keluarga, butuh meninggalkan pekerjaan, butuh fisik yang kuat dan waktu yang panjang. Allah Azza wa Jalla mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah telah mewajibkan bagi yang mampu untuk melakukan perjalanan untuk berangkat haji. Terus kata Allah, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang kafir, yang tidak mau berangkat haji, sesungguhnya Allah tidak butuh dengan alam semesta ini. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Andai kata semua manusia dari sejak Nabi Adam yang pertama sampai manusia yang terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir, mereka berada di level ketakwaan orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan kalau bicara orang yang paling bertakwa di antara kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seluruh penduduk bumi ini yang telah mati dan sampai yang akan hidup bersama bangsa jin, hatinya bertakwa seperti hati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Allah, ma zada dzalika fi mulki syai'a, itu tidak akan menambahkan di kerajaanku sedikit pun. Nggak ada gunanya buat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau sebaliknya? Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum
kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Ini hadis santri insyaallah hafal semua. Hadis di Arba'in Nawawi. Kalau semuanya berada di level hati orang yang paling jahat. Siapa orang paling jahat? Kita anggap Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Kalau semua penduduk bumi ini yang lalu dan yang akan datang seperti Fir'aun hatinya, apa kata Allah? Mana qasadalika min mulki syai'a, itu tidak akan mengurangi di kerajaanku sedikit pun. Jadi hubungan kita sama Allah beda hubungan kita sama manusia. Kalau kita sebagai direktur di sebuah perusahaan atau CEO, jangan-jangan yang hadir di sini CEO juga tidak melakukan penyamaran. CEO biasanya dia kalau mundur akan berdampak kepada perusahaan. Karena dia orang paling top, dia yang menjalankan. Atau kita sebagai satu-satunya orang di perusahaan yang menguasai sebuah ilmu, sebuah keahlian, sebuah keterampilan, kalau kita mundur perusahaan akan kolap. Iya, boleh jadi. Tapi sama Allah, Allah nggak butuh sama kita. Terus kenapa kita disuruh ibadah? Allah mau kasih sesuatu buat kita. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iya. Itu amalan buat kalian. Sholat kita buat kita, kajian kita hari ini buat kita, sedekah kita buat kita, haji kita buat kita, puasa kita buat kita sendiri. Allah hanya akan mencatatnya, mengumpulkannya, thumma uwaffikum iyyaha, kemudian aku kembalikan semuanya kepada kalian, disempurnakan balasan buat kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang kelak mendapatkan dalam catatannya kebaikan-kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang mendapatkan selain itu, jangan mencela orang lain, celalah diri dia sendiri. Manusia kelak bakal mencela setan. Oh, ini gara-gara setan. Maka setan pada hari kiamat Allah akan kasih mimbar. Setan, iblis itu Allah akan kasih mimbar di neraka pada hari kiamat. Karena selama ini orang selalu menyalahkan, ini gara-gara setan. Setan akan berpidato, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru. Ketika urusan semua sudah diputuskan, yang di neraka, yang di surga. Setan mengatakan, innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah itu janji sama kalian dan Allah tidak pernah ingkar janji. Benar janji Allah. Sedangkan aku janji sama kalian, bohong janjiku. Janji setan pertama kepada Nabi Adam apa? Nah, siapa yang mau jawab? Akan kekal dan hidup abadi. Oke, kita kasih adanya Pak Fadhil. Barakallahu fikum. Ayakumullah. Apakah Nabi Adam kekal? Mati Nabi Adam. Apakah Nabi Adam tetap di surga? Dikeluarkan dari surga. Itu janji yang sudah disampaikan kepada Nabi Adam. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, engkau mau nggak aku kasih tahu pohon khuldi, pohon keabadian, kekekalan
dan kerajaan yang tidak ada habisnya. Jadi bukan hanya kekal saja. Apa gunanya kekal susah? Ahsan mati. Iya, orang kalau antum kekal tapi miskin terus, yang enggak lah. Ini Nabi Adam dijanjikan keabadian dan kenyamanan serta kemewahan, mulkin la yabla. Apakah Nabi Adam mendapatkan itu? Enggak. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Adam, inna hadza aduwwun laka wa lidzurriyyatik. Ini musuhmu dan anak keturunan. Hati-hati. Tapi setan itu nggak punya kekuatan. Setan mengatakan, wa ma kana li 'alaikum min sultan. Ingat, aku nggak punya kekuasaan apa-apa atas kalian. Setan nggak bisa maksa kita berbuat dosa, nggak bisa. Apa yang bisa dilakukan setan? Illa an da'autukum fastajibtum. Aku cuma manggil kau, engkau yang nurut. Suruh siapa nurut? Fala talumuni wa lumu anfusakum. Jangan celah aku, celah diri kalian sendiri. Maka Allah sebutkan di hadis qudsi tadi, fala yalumanna illa nafsa. Engkau jangan celah orang lain, celah dirimu sendiri. Engkau yang ikut setan. Maka ahibati billah, bicara di persimpangan jalan, semoga kita bisa memilih. Para santri mau pulang, mau liburan, engkau bebas memilih. Engkau mau mengamalkan ilmumu atau mau meninggalkan ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, santriwati semuanya, semua punya pilihan yang sama. Ada yang mengatakan surga itu dekat dari orang soleh. Insya Allah nih dari santri-santri, surga itu dekat nggak dari antum surga itu jemaah? Nah, penghafal Al-Quran, kira-kira dekat nggak Quran dari penghafal Al-Quran? Insya Allah dekat. Iya. Tapi kata Nabi SAW, wanaru mithlu dzalik. Neraka juga dekat. Al-jannatu aqrabu ila syiraki ahadikum. Kata Nabi SAW, surga itu lebih dekat daripada tali sandal kalian. Orang kalau pakai sandal jepit itu ada talinya. Surga itu lebih dekat daripada tali sandal itu. Wan naru mithlu dzalik. Neraka juga sama dekat. Kita tinggal memilih. Di surat Al-Waqi'ah Allah menyebutkan 3 golongan. Oke, kita akan dengarkan dari para santri. Sebutkan 3 golongan di hari kiamat yang disebutkan di dalam surat Al-Waqi'ah. Siapa yang mau jawab? Mana para penghafal Al-Quran? Ya Allah syabab, sebutkan. Ya, fadhal. Nah, bisa mic-nya dikirimkan ke sana? Kayaknya digeser aja, Ustaz. Digeser aja, Ustaz. Geser aja. Kirimkan ke berdiri, mohon berdiri tadi yang mau jawab, biar mic-nya diantarkan ke antum. Nah, fadhal. Bismillah, nama ana Rayyan Syauqi. Rayyan. Naam. Rayyan. Naam. Rayyan dari mana? Dari Bandar Lampung. Bandar Lampung. Masya Allah, barakallahu fiik Rayyan. Fadhal Rayyan. 3 golongan yang Allah sebutkan dalam surat Al-Waqi'ah. Jangan dibaca semuanya. Sebutkan aja 3 golongannya. Golongan yang pertama apa namanya? Tafadhal. Bismillah. Antum yang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma in kana minal muqarrabin
farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Jadi yang pertama itu namanya muqarrabin. Muqarrabin. Ahsanta. Yang kedua? Yang kedua, wa amma in kana min ashabil yamin. Yang kedua namanya ashabul yamin. Fasalamul laka min ashabil yamin. Siap. Yang ketiga, Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin. nama yang ketiga ini apa? Ad-dallin. Mukadzibin. Iya. Mukadzibin itu masuk golongan mana? Oke, kasihkan hadiahnya, Ustaz. Fadhol, Ustaz. Gak usah datang ke sini, Rehan biar dikirimkan. Fadhol, Ustaz. Afwan. Jadi yang sering kita dengar ada ashabul yamin sama ashabu ashimal. Ashabul yamin, ashabul shimal. Ashabul yamin ini ashabul shimal. Ashabul yamin, ashabul shimal. Tapi ternyata ada yang lebih dari itu. Namanya al-muqarrabi. Jadi kalau antum membaca, harapan ana semuanya pulang dari sini melakukan perbandingan, dan alhamdulillah sekarang antum bisa minta tolong perbandingan itu lewat siapa? Lewat ChatGPT. Coba bandingkan antara ashabul yamin bukan dengan ashabul shimal, tapi dengan al-muqarrabi. Kalau kita membaca di awal surat tadi, surat kita Rayyan membaca di penutup dari surat Al-Waqi'ah. Di awal surat Allah sebutkan tiga golongan itu dengan mengatakan wa kuntum azwajan thalatha. Wa kuntum azwajan thalatha. Kalian akan terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama Allah sebutkan fa ashabul maimanah. Ma ashabul maimanah? Itu ashabul yamin. Wa ashabul mash'amati. Ma ashabul mash'amah? Ashabul shimal. Terus Allah katakan was-sabiquna as-sabiqun. Ini jamaah kalau kita bicara berlomba, berkompetisi, mereka adalah orang-orang yang berkompetisi. Dia berlomba-lomba dalam kebaikan. Ulaikal muqarrabun. Jadi di atas ashabul yamin, mereka yang selalu di soft pertama. Jangan sampai ada santri yang selama mondok nggak lagi di soft pertama. Awal nyantri soft pertama, tahun kedua soft kedua, tahun ketiga soft ketiga, tahun keempat, tahun keenam tambah akhir. Enggak, Ustaz, anak kadang-kadang jadi imam, Ustaz. Imamul masbuqin. Jadi imam untuk yang masbuk-masbuk di belakang. Orang ini senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi dia bukan hanya mau lulus, tapi dia mau jadi juara. Dia bukan hanya mau masuk surga, tapi dia mau al-firdaus al-a'la. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bagaimana mendidik semangat para sahabatnya untuk menjadi as-sabiqun as-sabiqun. Idza sa'altumullaha al-jannah fasaluhul firdausal a'la. Kalau kalian doa minta surga sama Allah, mintalah al-firdaus. Jangan cuma minta masuk surga gitu. Minta firdaus yang paling tinggi. Siapa yang ada di sana? Ya tentunya as-sabiqun as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Allahumma ij'alna minal qalil. Yang masuk al-muqarrabun ini banyak dari golongan terdahulu, sedikit dari golongan yang akan datang. Semoga kita menjadi yang sedikit tapi membutuhkan perjuangan untuk menjadi al-muqarrabin atau al-muqarrabun.
Antum banyak baca, mana amalan yang paling afdal? Jadi pertanyaan itu bukan boleh dan tidak lagi kalau menjadi al-muqarrabun. Pertanyaannya, mana yang lebih afdal? Mana yang lebih baik? Kalau pertanyaannya masih ini boleh atau tidak? Oh, ini ashabul yamin insyaallah. Karena dia takut sama yang haram. Tapi kalau sudah pertanyaannya seperti ayyuhuma afdal, atau pertanyaan sahabat kepada Nabi SAW, man khairun nas, siapa manusia yang terbaik? Man ahabbun nasi ilallah, siapa manusia yang paling dicintai Allah? Dia mau jadi yang paling dan paling, bukan menjadi muslim yang biasa, tapi menjadi muslim yang super. Kalau antum beli buah, apa buah yang dari gunung sini? Manggis. Oh, pantesan tadi malam ana dikasih manggis. Katanya manggis yang super itu tidak ditemukan di Purwakarta. Manggis yang super itu dikirim kemana? Ke Cina. Iya, diekspor. Jadi antum ketemu manggis sudah paling bagus? Enggak. Yang paling bagus nggak ada di sini ya. Karena di sini manggis paling bagus tetap harganya sama. Kenapa mahal? Ya sudah, antum kelasnya bukan yang mahal. Begitu pula muslim yang super. Mahal muslim yang super ini ya. Siapakah muslim yang super? Nabi SAW ketika ditanya ya, man khairun nas, beliau SAW mengatakan ahabbun nas ilallah au khairun nas anfa'uhum linnas. Orang terbaik, orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Maka nanti ini liburan, lihat sebanyak apa manfaat yang kau berikan kepada keluargamu. Yang pertama, buat para santri. Kemudian bagaimana tetangga-tetangga merasakan manfaatmu. Kebanyakan kita, semoga Anda tidak salah, itu bukan berlomba-lomba untuk memberikan manfaat, tapi berlomba-lomba mencari manfaat. Kebanyakan kita itu mencari manfaat atau memanfaatkan orang lain, tapi bukan berpikir bagaimana aku bermanfaat buat orang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-yadul ulya khairun minan yadis sufla. Tangan yang di atas ini lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas yang memberikan manfaat, tangan yang di bawah yang mendapatkan manfaat. Antum sampai kapan mau di bawah terus? Kapan antum ngasih manfaat buat orang lain? Kita lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf. Dia Abdurrahman bin Auf, sahabat yang kaya raya, yang hijrah ke kota Madinah, nol, nggak punya apa-apa. Sampai Madinah, dia dipersaudarakan dengan salah satu sahabat Ansor. Siapa nama sahabat Ansor itu? Tafadhol santri. Siapa nama sahabat Ansor yang dijadikan saudara sama Abdurrahman bin Auf? Fadhol. Ayo angkat tangan. Ya, fadhol. Berdiri aja. Mic-nya. Oh, waktu Anda tinggal 15 menit lagi ya. Nah, fadhol. Perkenalkan, nama Ana Muhammad Fairuz dari Cianjur, kelas 10. Muhammad Fairuz. Jawabannya adalah Said Al-Musayyab bin Al-Musayyab. Siapa? Said bin Al-Musayyab. Sa'id ibn al-Musayyab ibn al-Hazan. Benar jawabannya, tapi untuk pertanyaan yang lain.
Sa'id itu bukan sahabat, dia seorang tabi'in. Ini sahabat. Barakallahu fiik. Yang lainnya? Atau mau usaha lagi? Siapa namanya? Namanya bukan Sa'id, dekat sama Sa'id namanya. Sa'ad siapa? Oke, kita kasih bocoran. Sa'ad bin Rabi'. Tafadhal ya. Nah, tafadhal ya Muhammad Fairuz. Barakallahu fikum. Hayyakumullah habib. Barakallahu fikum. Namanya siapa? Sa'ad bin Rabi'. Bukan Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib ibn Hazan, dia seorang tabi'in, salah satu ulama Madinah, dari 7 ulama, dari 7 fuqahaul Madinah. Sa'id ibn Musayyib ibn Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman bin Auf ini dibawa ke rumahnya Sa'ad bin Rabi'. Udah jadi saudara. Dan dulu sebelum turunnya ayat tentang warisan, persaudaraan itu saling mewarisi. Jadi seperti saudara kandung. Kata Sa'ad bin Rabi', ya Abdurrahman, inni lamin aktsaril ansari malan. Aku termasuk orang Ansor paling kaya. Bukan untuk membanggakan diri dia, tapi supaya Abdurrahman itu nggak pakai sama dia. Tenang kau gitu. Separuh hartaku buat engkau. Separuh jemaah. Kalau orang miskin separuh berdua ya kesian lah, untuk nggak punya apa-apa gitu. Enggak, aku banyak itu kekayaanku. Separuhnya buat engkau. Wa inna li zawjatain. Lihat ya, bagaimana Sa'ad bin Rabi' ingin menjadi orang yang paling memberikan manfaat kepada orang. Aku punya 2 istri. Engkau lihat salah satunya, mana yang engkau sukai, aku ceraikan dia, engkau tunggu masa iddahnya, kau nikah. Padahal Sa'ad bisa ngasih uang, ini fulus, engkau nikah. Enggak. Disuruh melihat istrinya. Apakah Abdurrahman bin Auf mau menjadi orang yang hanya mendapatkan manfaat atau memanfaatkan orang lain? La. Abdurrahman mau jadi al-muqarrabin. Abdurrahman mau menjadi as-sabiqun as-sabiqun. Kata Abdurrahman bin Auf, barakallahu laka fi malika wa ahlika. Semoga Allah memberkahimu di hartamu dan keluargamu. Dulluni ala suq. Tunjukkan di mana ada pasar. Aku mau kerja. Aku mau kerja. Ini ruh yang harus ditanam di jiwa kita, menjadi yang terbaik dengan cara bagaimana memberikan manfaat kepada orang lain. Nabi Isa alaihissalam ketika digendong sama Maryam, dibawa melewatin kaumnya, lalu mereka bertanya, ini apa-apaan kau ini? Nggak nikah bawa anak, ibumu bukan pelacur, bapakmu orang soleh, kok bisa kayak gini? Nabi Isa mengatakan, qala inni abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Kalau antum baca di tafsir mubarakan, di antara ucapan para ulama, nafa'an bil khairi linnas, suka memberikan manfaat dimanapun berada kepada manusia. Maka harapannya semua yang hadir pada hari ini pulang bawa pemikiran, aku bagaimana menjadi yang terbaik. Kalau ditanya siapa yang terbaik, yang paling bermanfaat buat orang lain. Manfaat dari sisi ilmu dengan mengajarkan ilmu itu. Maka Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Karena manfaat Al-Quran adalah manfaat yang lebih dari semua manfaat yang ada di muka bumi ini. Maka dia memberikan manfaat, pulang ngajar ngaji. Siapa yang mau diajar ngaji? Siapa aja, adiknya, sepupunya, tetangganya, pokoknya tiap hari ada waktu
baca Quran dan ngajarin Quran, walaupun hanya satu ayat, tapi tiap hari. Terus ketika Nabi SAW menjelaskan apakah amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jal, beliau menyebutkan sururun tudkhiluhu ila muslim, kegembiraan yang engkau transfer ke hati seorang muslim. Ya tentunya dengan memberikan manfaat kita akan membuat orang lain gembira, tapi jangan suka antum menyusahkan orang lain. Ada sebagian kita yang benalu di masyarakat, bahkan ada sebagian yang menjadi sampah di masyarakat. Bagaimana antum kalau ngasih komentar sama orang, komentar yang tidak melukai hati? Karena sekarang kita di masa peperangan antara warganet dan netizen. Ini komentar sana, komentar sini. Bagaimana komentar antum membuat orang itu bahagia? Bagaimana kritikan antum membangun dan tetap membuat dia berterima kasih kepada antum? Jadi berusaha untuk memberikan kegembiraan, au takshif anhu kurbah, menyingkap kesulitan orang lain, au taqdi anhu dainan, melunasi utangnya orang lain, Masya Allah, au tatrud anhu ju'an, berbagi makanan sama orang lain. Dan bicara berbagi makanan sama orang lain ini, anda nggak tahu di masyarakat ini daerah apa namanya Ustaz? Wanayasa. Masih ada nggak tradisi tetangga masak kirim ke tetangganya? Masih ada di sini? Hah? Udah hilang kayaknya ya. Udah hilang. Kecuali kalau ada momentum. Kalau dulu tetangga masak, aku masak ini nih, apa? Sekarang sudah hampir hilang. Padahal itu termasuk amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Ngundang orang-orang yang paparan makan di rumah kita, atau kita berbagi makanan sama mereka. Kemudian kata Nabi SAW, wala an amsya ma akhin li fi hajatin, aku berjalan menemani saudaraku ngurusin urusan dia. Ada kawan kita butuh bantuan kita dampingin dia, ada urusan di pemerintahan, urusan di sekolahan, urusan di pekerjaan, kita berusaha untuk dampingin dia sampai urusannya itu selesai, akan lebih baik. Apa kata Nabi SAW? Ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahr. Lebih baik daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Kenapa? Kenapa kok ngurusin urusan saudara kita, kok bantu saudara kita lebih baik daripada iktikaf 1 bulan? Siapa yang mau jawab? Masya Allah, barakallahu fikum, fadl. Nah, ayyakumullah, barakallahu fikum. Karena iktikaf manfaatnya buat siapa? Buat diri sendiri. Sedangkan orang yang paling dicintai Allah, yang paling bermanfaat buat orang lain. Jadi orang ini ngurusin urusan saudaranya, dia mungkin mau iktikaf nggak jadi iktikaf karena saudaranya sedang kesusahan, harus diberesin tuh perkara-perkara dia. Lillahi ta'ala, bukan karena cari fulus ya. Kalau bantuin saudara cari fulus ya dapat fulus tadi. Itu lebih baik daripada iktikaf di masjid 1 bulan. Dan terakhir kata Nabi SAW, wa man masya ma'a akhihi fi hajatin hatta tatahayya lahu, barang siapa yang mendampingi saudaranya dalam urusan saudaranya itu sampai urusannya selesai, athbatallahu qadamahu yawma tazulul aqdam, maka Allah Azza wa Jalla akan kokohkan telapak kaki dia pada hari di mana banyak kaki yang tergelincir ke dalam neraka. Barakallahu fi. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Anda ucapkan jazakumullahu khairan atas kehadirannya, dan kepada Mudir Ma'had Ustaz Abu Mujahid Anda ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan untuk bisa hadir di tempat ini, bertemu dengan para asatidah yang berjuang mendidik, mengajar, menempa generasi masa depan, yang semoga mereka ketika berada di persimpangan jalan mereka bisa memilih
untuk menjadi ashabul yamin atau ashabus shimal, dan yang terbaik adalah untuk menjadi al-muqarrabin. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.